Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat sore kepada Dr. Novan Krishna Aji, spesialis bedah saraf, sebagai pengisi materi pada sore hari ini. Kemudian Dr. Sugianta sebagai Ketua PDUI Komisariat Jember, dan seluruh partisipan yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, nikmat iman untuk mengikuti kegiatan kajian Ramadan, pra-Ramadan pada sore hari ini. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Saya Fathur Rahman Arhiputra dari Fakultas Kedokteran yang akan menjadi moderator selama acara berlangsung. Izin membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan oleh Ketua PDUI Dr. Sugianta, kemudian materi inti, kemudian ada pertanyaan dan diskusi, kemudian ditutup dengan doa dan penutup. Baik. Untuk yang pertama, sekaligus membuka acara, kami persilahkan kepada Dr. Sugianta untuk mengisi sambutan. Kami persilahkan, Dokter. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Yang saya hormati Dr. Novan, spesialis bedah saraf, selaku pembicara pemateri pada sore hari ini. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Ibu sekalian, dan juga tentunya yang saya hormati panitia dan juga adik-adik mahasiswa semua. Pertama mungkin dan selalu ya kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa bertemu di Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita nanti disampaikan di bulan yang suci ya, bulan Ramadan, dengan keadaan yang sehat juga, dan juga kepada keluarga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita tujukan kepada manusia terbaik, junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari akhir. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Jadi mungkin sebagai informasi awal, jadi kegiatan pada sore hari ini merupakan kegiatan rutin dari Perhimpunan Dokter Umum Indonesia Jember ya, dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Kita juga ingin memeriahkannya dengan sukacita. Untuk kegiatannya ini nanti ada 5 kali. Yang pertama nanti diawali hari ini, nanti ke depan, nanti selama Ramadan di hari Jumat sore setelah asar, nanti juga ada webinar dengan tema yang saya kira akan menarik semuanya. Kemudian yang kedua, saya kira tahun ini ada yang menarik, jadi PDUI ini kolaborasi dengan mahasiswa FK UNED ya, sehingga harapannya ini menjadi salah satu proses regenerasi, karena mau tidak mau kita yang tua ini akan diganti yang muda. Dan saya kira mahasiswa Fakultas Kedokteran nanti ke depan akan menggantikan kita-kita yang sudah mulai dimakan usia seperti itu ya. Itu mungkin. Kemudian selanjutnya mungkin terima kasih kepada Dr. Novan sampun kersa untuk ngisi pada acara sore hari ini. Semoga nanti menjadi amal jariah beliau. Dan juga terima kasih kepada panitia ya, Dr. Taufik, kemudian Dr. Setia, adik-adik mahasiswa FK UNED. Saya kira ini juga luar biasa, kontribusinya juga menjadi amal jariah bagi kita semua. Dan yang terakhir, mohon maaf, saya selaku pengurus dari Perhimpunan Dokter Umum Indonesia Jember, apabila nanti dalam pelaksanaan ada hal yang kurang berkenan, semoga kita ke depan bisa lebih baik lagi. Mungkin itu sambutan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Dr. Sugianta atas sambutannya. Kita lanjutkan ke acara inti yaitu penyampaian materi dengan tema efek puasa terhadap produk samping lemak dan kesehatan otak yang akan disampaikan oleh Dr. Novan Krisno Aji, spesialis bedah saraf. Kepada Dr. Novan kami persilahkan Dr. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas undangannya Dr. Sugianta. Ini agak dadak ya. Agak dadak apa Mas? Waktu kita lagi ribet masih mikir PPDS itu saya di wedding. Aduh ya bismillah. Semoga saya bisa memenuhi keinginan dari teman-teman PDUI. Terus terima kasih kepada panitia yang sudah menyiapkan acara. Terus sejawat-sejawat yang lain senior saya, semoga materi yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat. Jadi ini agak aneh ya, kok produk sampingan lemak gitu ya, kok ada apa ini? Apakah karena Dr. Novan jualan obat? Enggak ya. Sedikit aja. Mohon maaf ini belum bisa screen sharing. Jadi saya sudah sampaikan tadi ke Dr. Sugianta, kita neurosurgeon, neurologis itu mesti mikirnya begini ya. Otak, brain, fuelnya apa? Fuelnya adalah glukosa nggak ada yang lain. Terus kalau kita puasa gimana dok? Nah kalau kita puasa ya gluconeogenesis, glikolisis, otak jadi pemecahan dari glikogen, pemecahan dari lemak, terus sama liver dia berubah menjadi glukos, dikeluarkan ke peredaran darah, otak memakai glukosanya. Nah konsep yang baru nggak seperti itu. Ada namanya ketone bodies. Ini akan saya jelaskan ya. Bentar. Oke, mungkin sudah bisa dilihat PowerPoint-nya. Oke. Jadi ini jadi shifting ya sebenarnya. Shifting itu bagaimana? Dulu kita manusia itu belum mengenal adanya bercocok tanam, belum mengenal adanya beternak. Manusia itu mengenalnya ya berburu, mencari makanan, dimakan pada saat itu. Jadi manusia belum punya teknologi untuk menyimpan makanannya. Jadi yang bisa dimakan pada saat itu ya dimakan pada saat itu. Berbeda dengan sekarang. Sekarang sudah teknologi pangan sudah sangat berkembang, kita punya cara peternak yang baik. Jadi manusia itu tercukupi kebutuhan makannya 1x24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Jadi tidak ada sebenarnya di mana kita kekurangan glukosa itu tidak ada di masa sekarang sebenarnya. Ya beda dengan dunia yang pada negara-negara yang terbelakang ya seperti Afrika dan sebagainya. Tapi secara fitrah sebenarnya manusia itu mampu untuk mencukupi kebutuhan kalorinya dengan cara pada masyarakat yang masih primitif. Jadi ada shift, jadi pola ketersediaan makan yang terbatas, jadi kesediaan yang konstan dan kadang berlebihan dalam pola konsumsi. Dan manusia diciptakan Allah mampu bertahan dalam kondisi yang kurang makan. Gimana caranya? Bisa jelaskan di belakang. Apa sih sebenarnya yang jadi kita berpuasa sebenarnya? Berpuasa itu bukan hanya kita men-strict dari kalori ya, tapi ya dengan minuman juga, dengan aktivitas juga. 12 jam pertama akan keluar namanya growth hormone. Jadi memang itu sudah bukan rahasia lagi bahwa dengan kita berpuasa akan muncul namanya growth hormone. Padahal growth hormone ini dibutuhkan oleh tubuh untuk perbaikan dari sel-sel yang rusak. Kalau pengalaman pada pasien saya itu sebenarnya growth hormone itu saya utamakan tidur. Kamu tidur cukup. Jam 12 itu bisa akan mengeluarkan growth hormone. Kalau jam 12 miss kita nggak tidur, nggak istirahat, growth hormone nggak keluar. Bahwa setiap kita jalan, setiap kita kerja, sel itu rusak. Nah, kok sel rusak, gimana cara perbaikannya? Ya, saat yang memicu adalah growth hormone tadi. Jadi 12 jam puasa, growth hormone kuat.
Makanya kadang-kadang pasien-pasien yang berpuasa itu OA-nya membaik, nyeri punggungnya membaik, terus ya intinya apa ya, sel-sel yang rusak itu semua diperbaiki. Terus 18 jam, ada namanya autofagi. Autofagi itu apa? Karena kita sudah kekurangan dari zat ini ya, zat glukosa, maka akan muncul namanya autofagi. Ya sel-sel itu akan mencoba untuk mencari makan dengan cara apa? Dirusak protein apa? Protein AGE namanya. Jadi AGE itu advanced glycosylated protein. Pada kondisi kita ketemu antara protein dan glukosa, jadi namanya glikosilasi. Dan glikosilasi itu akan merubah struktur dari protein. Itu protein nggak bisa dipakai. Amyloid itu adalah suatu bentuk sel protein yang bentuknya nggak karu-karuan ya. Jadi itu kadang-kadang ada namanya amyloidosis. Itu menunjukkan bahwa itu menumpuk banyak amyloidnya. Sama protein namanya sudah nggak bisa dipakai, itu akan didegradasi. Lalu pada setelah 24 jam kita nggak makan, akan menurunkan inflamasi, inflamasi akan menurun. Nanti kenapa? Mekanismenya ada di belakangnya. Gut healing, di mana mukosa dari gaster dan dari usus kita akan baik, dan muncul ada namanya brain derived neurotrophin factor. Jadi otak-otak itu akan memperbaiki dari astrositnya, sel swan yang rusak, dan untuk jantung itu akan terjadi perbaikan dari jantung. Dari mana kok bisa terjadi? Karena adanya ketone bodies. Ada kata jelaskan apa itu ketone bodies. Kadang mesti mikir ya, saya dulu mesti diajari keton itu nanti hubungan asosiasinya dengan kahong. Keton koma, hiperosmolar, non ketotik dan ketotik. Wah, keton ini jelek berarti dok. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan berpikir bahwa keton itu adalah yang memperparah dari kondisi diabetes itu tadi. Memang keton akan menciptakan kondisi asam. Yang asam itu akan menyebabkan perburukan dari tubuh. Tapi sebenarnya keton itu sebenarnya suatu mekanisme pertahanan tubuh sebenarnya untuk tetap menyediakan energi. Oke, cara masuk ke brain. Kenapa sih otak? Kalau otak itu cuma 2% sebenarnya. Jadi berat kita misalkan 100 kilo, 90 sekian kilo. Otak itu mungkin 2,5 kilo, 2,2 kilo. Tapi dia dikasih sama jantung 20% dari cardiac output. Misalkan kita rata-rata 4-8 liter per menit ya cardiac outputnya. Misalkan kita rata-rata bisa 5 liter per menit. 1 liternya, 1 menitnya diberikan oleh jantung ke otak. Menunjukkan bahwa kenapa kok segitu banyaknya otak, segitu banyaknya darah yang harus dipompa ke otak, karena otak itu metabolismenya tinggi sekali. Itu terjadi loh ya, itu terjadi pada saat kita operasi, misalnya kita operasi tangan, kaki, perut, dengan kita buka otak ada pembuluh darah satu kecil aja putus, perdarahan bisa banyak sekali. Saya pernah operasi MCA, middle cerebral artery-nya itu robek dikit. 1 menit itu 500 cc, middle cerebral artery berdarah. Jadi menunjukkan otak itu banyak sekali suplai darah. Dan selalu butuh energi yang tinggi. Dan konsep kita yang lama bahwa energi ini didapat dari mana? Glukos, mainly glukos, padahal enggak. Ada konsep yang terbaru sekarang enggak. Konsep terbaru adanya ketone bodies. Baik. Iya, ini kok waktu ini tumor sebenarnya, tumor otak sudah saya ambil meningioma. Meningioma kita buka duranya, kita ambil, ini kelihatan parenkim otaknya. Dari struktur mikronya akan seperti ini. Ada beberapa penelitian hanya sekedar untuk menjaga neuronal activity bisa berjalan dengan baik, butuh 20 watt per menit. 20 watt per menit. Itu kok bayar listrik nggak nutut kita. Berapa berarti bayar per menit butuhnya 20 watt. Kalikan 1 hari sudah berapa? Hanya untuk menjaga supaya otak tidak shutdown. Dan metabolismenya, pemikiran kita adalah primarily adalah glukosa. Benar, 95% adalah glukosa. Untuk apa metabolismenya? Untuk menjaga hemostasi dari ion. Natrium kaliumnya harus dijaga supaya harus seimbang. Tidak boleh terlalu banyak natrium di dalam otak, dalam sel otak dikeluarkan. Kalium harus dikembalikan ke dalam otak.
adanya untuk aktivitas elektrik pada neuron dan aksional transport. Tapi pada suatu kondisi di mana glukosa itu sudah jarang, contoh pada puasa, akan muncul alternatif substrate namanya keton bodies. Nah ini keton bodies, ada 3 ya keton bodies. Jadi keton bodies ada asetoasetat, aseton, dan 2-hidroksi butyric acid namanya. Dan itu mekanismenya di mana keton itu bisa masuk ke dalam blood-brain barrier. Saya jelaskan nanti ke belakang. Jadi in short, keton bodies adalah reserve fuel for energy production in body, especially untuk otak. Kita ada mekanisme transport dari glukosa. Glukosa namanya GLUT1 ya. GLUT1 itu untuk mengambil glukosa yang ada di dalam kapiler dimasukkan ke dalam otak melalui blood-brain barrier. Dia dimasukkan ke dalam astrosit, glia ya, sama ke dalam neuron. Ada beberapa penyakit itu sendiri yang disebabkan oleh gangguan pada GLUT1. Jadi GLUT1 itu adalah reseptornya. GLUT1 defisiensi yang terjadi itu bisa mengganggu adanya kejang, bisa menyebabkan adanya movement disorder pada Parkinson, atau adanya cognitive impairment pada kondisi Alzheimer. Dan di sini keton dan laktat dia cross blood-brain barrier pakai MCT, medium chain transporter namanya. Dia nggak tergantung dengan GLUT1. Nah seringnya gangguan itu pada GLUT1, di mana kalau misalkan otak sudah butuh energi, tapi sama GLUT1-nya nggak mampu mentransport, ya udah dia akan degeneratif, dia akan rusak. Dia tidak mampu menjaga kestabilan dari sel itu sendiri. Padahal menurut penelitian keton metabolisme itu cuma 5% dari seluruh metabolisme yang ada di otak. Dengan kita meningkatkan dengan fasting 5-6 minggu, itu bisa naik sampai 60%. Jadi ibaratnya glukosanya sudah berkurang, kebanyakan nanti keluar keton dalam darah, maka antara terjadi upregulation ya dari MCT-nya. Dia akan menaikkan MCT-nya, memasukkan lebih banyak keton bodies, dan otak belajar untuk memakai keton lebih banyak daripada sebelumnya. Seperti itu ya. Oke. Ini ada beda sama glucose transport dan keton transport. Kalau glucose transport dia activity dependent. Maksudnya apa? Activity dependent. Semakin otak kita bekerja, semakin otak kita neural activity-nya tambah banyak, misalnya mikir atau ujian atau gimana, itu akan meningkatkan GLUT1 akan meningkat untuk menaik banyak glukosa. Jadi pada keton enggak. Keton transport adalah concentration dependent. Makin banyak keton yang ada di dalam darah, dia akan makin banyak MCT untuk menarik ke dalam sel otak. Dan menurut penelitian ini dari rat ya, dari tikus ya, fasting, berpuasa, itu accelerate keton transport to the brain. Makin banyak keton yang muncul karena berpuasa dalam otak, dalam aliran darah, karena pemecahan dari free fatty acid, ya, pemecahan dari sel lemak, makin banyak free fatty acid-nya akan muncul keton bodies. Nanti akan saya jelaskan di belakang tentang metabolismenya. Dan keton, metabolisme itu tidak butuh ATP. Jadi benar-benar net product. Satu keton menghasilkan ATP shred. Beda dengan glukosa. Glukosa dia butuh ATP pada saat dia membentukkan untuk membentuk energi dia butuh ATP. Makanya kan jadinya bukan 38 ya, tapi 36 anaerobic glucose. Aerobic oxidation dari glukos. Kalau keton enggak. Muncul keton, langsung dari keton itu langsung dipecah untuk membentuk ATP. Jadi sangat efektif. Jadi ini bukan ya satunya ya, ini dari metabolisme dari keton. Jadi ada ketogenic diet. Jadi ada beberapa yang mempromosikan ketogenic diet ya, jadi banyak makan lemak, glukosanya diminimalkan. Tapi kalau kita di sini bisa menggantinya dengan puasa. Lipolisis akan muncul free fatty acid, dan free fatty acid terutama yang MCF ya, medium chain fatty acid. Nanti akhirnya ini yang paham orang biokim ya, tapi intinya akan muncul namanya B-hidroksibutyric acid, yaitu adalah keton. Dan keton ini akan masuk ke dalam otak dari ketonnya sendiri atau dari free fatty acid-nya. Dari free fatty acid-nya masuk ke dalam kapiler,
akan terjadi ketogenesis dari astrosit, akan muncul lagi bihidroksibutrik masuk ke MCT tadi, medium chain transporter 1 sampai 4, dan MCT2 dimasukkan ke dalam otak. Dari otak, keton bodiesnya langsung dipakai untuk membentuk ATP. Begitu ya. Jadi sampai di tailoring, jadi ada beberapa terapi, misalkan terapi diet ketogenik untuk pada pasien-pasien dengan seizure, epilepsi yang dia tidak intinya obat yang diberikan sudah maksimal tapi masih kejang. Ya ada pilihan untuk tindakan operasi ya, mungkin talamotomi dan hipokampektomi dan sebagainya. Tapi beberapa sebelum memakai itu akan muncul namanya ketogenic diet. Ya tadi itu kenapa? Karena dengan ketogenic diet proses degeneratif di otak yang karena gangguan pada GLUT1-nya bisa diatasi dengan pemberian keton tadi, dengan pemberian ketogenic diet tadi. Cara pada pasien dengan Alzheimer, Parkinson, Huntington disease, ALS itu kalau diperiksa dengan pemeriksaan namanya PET scan namanya PET scan. PET scan itu bisa melihat adanya uptake dari glukosa. Uptake glukosanya pada neuron tertentu terganggu. Ya. Kalau ALS ini pada motor neuron yang di depan itu di MRI uptake glukosanya terganggu. Dan keton dapat menjadi struktur pengganti untuk metabolismenya. Beberapa case ada ini bagiannya di belakang bahwa keton metabolisme itu seperti membypass dari glukos metabolisme. Kalau terjadi hipometabolisme dari glukos, ATP-nya kurang, pembentukan pada proteinnya juga kurang pada sel-sel neuron, neuron akan makin cepat untuk rusak. Dan ada mekanisme juga bahwa NAD, keton bodies itu juga bisa berfungsi sebagai antioksidan langsung, jadi dia juga menghambat bereaksi dengan ROS ya, reactive oxygen spesies itu untuk menghilangkan ROS itu sendiri, dan dia juga memicu untuk membentukkan NAD+ dan NADPH. NAD+ dan NADPH merupakan suatu buffer dari antioksidan. Nah, seperti ini. Jadi ini ada penelitiannya pada kondisi glukos hipometabolisme, energi defisiensi, maka akan muncul banyak oksidatif dan inflamasi. Ada disfungsi dari mitokondria. Dengan adanya BHB ini atau keton bodies, ini di bypass, akhirnya energinya juga akan baik, sehingga oksidatif stres dan inflamasinya akan menurun. Ini beberapa penelitian, saya belum masukkan, mohon maaf, ini baru baca jurnal dan beberapa sumbernya. Ada pemberian diet keton atau puasa itu bisa meningkatkan global cognition, meningkatkan executive function, meningkatkan language function, memory function, psikomotor itu ada yang no change ya, dan attention dan concentration. Seperti itu. Tapi ingat ya, di balik itu semua bahwa jangan kita berpikir bahwa aku tak puasa untuk diet untuk supaya sehat. Ingatlah bahwa kita diwajibkan berpuasa itu sebagaimana diwajibkan orang-orang seperti kamu untuk bertakwa. Intinya adalah bertakwa. Jadi kalau kita meniatkan puasa kita hanya untuk sehat, ya dapatnya cuma sehat. Tapi kalau kita niatkan untuk bertakwa, sehatnya dapat, akhiratnya juga dapat. Dan atas berpuasa atas dasar iman dan berapa dari Allah, maka dosa yang telah lakukan diampuni. Dengan seperti itu, jadi puasa itu sebenarnya bisa dibilang ada efek psikologisnya juga ya. Dengan kita berpuasa akan muncul rasa tenang, dengan efek keton bodies tadi. Tapi ingat, kalau kita berpuasa hanya untuk kurus, menguruskan untuk sehat, malah itu akan muncul hormon yang lain namanya kortisol, dan kortisol itu merusak tubuh. Yang kita puasa itu dengan ikhlas, hanya mengharapkan takwa, akan muncul hormonnya berbeda. Hormonnya adalah hormon enkefalin, serotonin, dopamin, dan itu akan sangat baik untuk otak dan untuk seluruh tubuh. Baik, ya, saya sekian, nggak terlalu banyak. Ini pandangan saya tentang puasa dan sedikit saya kaitkan dengan perintah untuk berpuasa. Monggo, silakan kalau mau ada diskusi.
Terima kasih Dr. Novan atas materinya. Silakan untuk seluruh partisipan jika ada yang ingin ditanyakan dan didiskusikan bisa menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu. Sekali lagi untuk partisipan jika ada yang ingin ditanyakan dan didiskusikan bisa menggunakan fitur raise hand untuk bertanya. Silakan untuk Dr. Sugianta. Terima kasih moderator. Saya kira luar biasa. Dok, langsung aja dok. Silakan. Kalau yang diet keto itu gimana dok? Karena Iya. itu kan kontroversinya biasa ya. Iya, Kalau betul. menggunakan bedah saraf itu boleh enggak? Gitu. Betul dok? Dok. Benar. Jadi itu tidak bisa di ini gitu. Maksudnya begini. Setiap terapi yang kita berikan pada orang itu, setiap orang itu punya bakat genetik yang berbeda-beda. Jadi untuk menciptakan suatu efek positif dari keton bodies tadi, itu tidak bisa setiap orang tuh punya punya mekanisme yang cepat juga berubah gitu ya. Jadi setiap orang tuh punya reaksinya masing-masing. Saya baca di beberapa jurnal, ada beberapa orang-orang yang dengan mencoba untuk ketogenic diet malah tinggi, dari kolesterolnya akan tinggi, LDL-nya akan tinggi, triglyceridnya akan tinggi, dan itu juga akan merusak, nggak akan baik. Beda dengan efek berpuasa, puasa itu berbeda. Dengan sekali lagi ya kita bilang bahwa yang kita cari itu bukan sehat dulu kalau berpuasa, kita cari puasa ini adalah wajib dan itu orang yang supaya kamu bertakwa. Dengan seperti itu tuh respon otak itu akan berbeda. Dengan respon otak yang berbeda, muncul hormonnya juga berbeda. Ya, yang kita dapat efeknya yang baik-baik saja. Beda dengan hanya ketogenic diet. Ada beberapa mampu ya dengan mengatur ritmenya, mengatur respon otaknya. Ada beberapa yang baik, tapi ada juga yang gagal. Makannya cuma lemak tok gitu, daging tok tanpa karbohidrat. Ya kalau munculnya adalah stres ya useless. Akhirnya yang motung, akhirnya nggak sehat juga. Seperti itu. Tapi beda dengan efek puasa. Puasa itu beda. Karena puasa itu yang ketanam di dalam hati kita dengan otak kita itu beda. Oke, baik. Bagaimana untuk Dr. Sugianta? Apakah sudah cukup? Ya, sip. Betul dok. Memang bisa efek keton bodies itu diindus dengan pemberian diet dari luar itu bisa. Karena nanti dengan adanya substan namanya medium chain fatty acid ya, MCFA, itu akan memaksa tubuh untuk memasuk pada fase ketogenik. Tapi ya, saya harus baca lagi ya pastinya. Tapi tadi itu dalam pemikiran saya bahwa beberapa jurnal ada beberapa orang-orang yang nggak mampu kan seperti itu karena responnya masing-masing orang berbeda. Matur nuwun Dr. Novan atas jawabannya. Dilanjutkan ya ke monggo Dr. Fathur nih. Saya persilakan. Matur nuwun. Ngapunten, Dokter. Assalamualaikum. Tadi tertarik dengan statement di akhir jadi intinya kan di niat awal gitu nggih. Jadi niat puasa kita mencoba menggiring mindset kita untuk puasa untuk ketakwaan. Karena kan kadang kalau kita niatnya enggak kuat pun juga enggak kuat untuk puasa. Padahal sama-sama enggak sarapan misalnya. Tapi kalau sudah niatnya puasa sama niatnya enggak puasa itu kan beda. Di luar di niatnya gitu. Tadi sempat juga di OA kemudian di HNP itu kan salah satu side effect dari puasa. Nah, ini mohon pengarahan, Dok. Kebetulan istri dan ibu itu kan ada HNP juga. Nah, dengan model puasa yang seperti apa sebenarnya yang pas? Apakah memang konsumsinya harus oke, kalau nanti buka puasa cukup dengan kurma dan ini, kemudian sahurnya apakah harus dengan karbo yang cukup, lemak yang cukup, itu kira-kira idealnya pripun, Dok? Karena saran dari dokter SPOT dan remedinya ya harus dikontrol beratnya ini gitu. Lah ini mumpung masuk bulan puasa pripun, Dok? Matur nuwun, Dok. Ngapunten.
kalau kita, ini pendapat saya, gitu, maksudnya pendapat saya itu sebagai pandangan dokter dan orang awam. Kalau kita berpuasa berat kita nggak turun, berarti ya nggak puasa. Puasa, waktu puasa sahurnya banyak, bukanya juga banyak juga, ya useless lah. Bukan seperti itu yang kita cari kan. Maksudnya kalau kita berpuasa dengan seperti itu, pokoknya aku kuat puasa, tapi tidak ada esensi dari situ. Esensinya nggak muncul. Karena kalau esensinya muncul, berpuasa itu dengan karena untuk mencari takwaan ya. Karena itu akan otomatis berat kita akan turun. Karena seperti caveman tadi ya, orang-orang zaman dulu yang nggak mampu mencukupi kebutuhan makannya, karena tubuh kita akan menyesuaikan. Dan penyesuaian tubuh itu berat badan ya, kalau saya juga spine surgeon, memang dengan menurunkan berat badan itu beban pada tubuh, terutama kan kita tahu ya, HNP sering di L45, L5S1. L4, L5, L5S1 itu menampung separuh tubuh, separuh dari berat badan tubuh. Kalau dengan menurunkan berat badan saja sudah beban di tulang belakang sudah sangat berkurang. Nah, ketambahan lagi dengan kita lihat bahwa nyeri itu dari inflamasi. Nyeri pada spinal cord karena HNP atau ada OA itu paling banyak karena inflamasi. Kita dengan puasa itu, dengan puasa yang benar ya, bukan puasa yang makannya banyak pada sahur, buka juga banyak, tidak secukupnya itu tadi. Maka inflamasi akan turun. Ya, inflamasi akan turun. Kenapa inflamasi akan turun? Salah satunya tadi antioksidannya berkurang, antioksidannya akan naik, oksidannya akan berkurang, muncul NADP dan NADH dan NAD+ dan sebagainya. Nah, seperti itu, inflamasinya ditekan, berat badannya dikurangi, beban tubuh pada spinal cord berkurang, pada spine berkurang, ya nyerinya akan berkurang. Seperti itu. Terus untuk bagaimana ini ya, bagaimana pola dietnya banyak kabut dan sebagainya, saya mohon maaf, saya bukan ahli gizi ya, mohon maaf. Tapi intinya adalah secukupnya. Rasulullah mengajarkan, makanlah kamu setelah kamu lapar dan berhentilah makan sebelum kamu kenyang. Di sini ya. Kalau kita sebelum kenyang itu sudah berhenti, berarti menunjukkan bahwa kita bagi makanan kita di perut itu, ya, isi perut kita, isi lambung kita sepertiga air, sepertiga makanan, sepertiga udara. Jadi kalau memang sudah kita makan selesai pada saat kita kenyang, ya berarti sudah salah, itu bukan sunat dari Rasulullah lagi. Itu. Baik, paham ya? Ini kok dari Ustadz, saya klinisi loh ya. Jadi itu pandangan saya sebagai klinisi dan orang awam, mohon maaf. Kalau nanti ada yang ada usulan yang lebih baik, monggo silakan bisa disanggah. Siap dok, matur nuwun dok. Terima kasih. Dilanjutkan ke Dr. Agus, dipersilakan. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Mau tanya satu aja saya. Saya ini diabetes sudah 35 tahun. Pengguna insulin Risodex sekarang. Kalau dalam puasa begini apakah perlu insulin itu dipakai atau enggak? Karena insulinnya itu saya pakai 2 kali sehari. 22 international unit. Banyak ya. Demikian, mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum. Oh, salam warahmatullah. Wah, 22 nih, Pak. Kalau boleh tahu insulin itu long acting atau short acting nggih? Pak boleh tahu. Wah, saya dikasih Risodex gitu, kayaknya long acting kalau Risodex itu. Saya enggak tahu. Maksudnya itu saya ini yang tahu. Taufik itu, Dokter Taufik itu. Iya, saya bukan ahlinya gitu untuk masalah penyakit dalam ini, yang ngerti penyakit dalam irawan mungkin ada ikut mungkin. Tapi ini seperti ini. Bahwa sebelum kita melakukan perubahan pada terapi harus konsultasi dengan dokter dulu ya. Jelas itu yang pertama. Karena kalau kondisi kita apalagi dengan insulin menunjukkan bahwa dengan obat-obatan yang oral aja sudah nggak mampu. Ya, dengan obat-obatan oral nggak mampu. Kalau obat-obatan oral nggak mampu ya akhirnya jalan dengan insulin, karena insulin ya nature-nya bahwa kita butuh insulin dalam tubuh untuk memasukkan glukosa ke dalam sel. Tapi intinya dengan kita
melakukan tindakan berpuasa, ingat ya tadi dengan keton bodies tadi. Jadi kan kalau pada gangguan pada berpuasa, pada orang diabetes adalah gangguan reseptornya sudah rusak atau kadang-kadang pembentukan insulinnya terganggu. Misalkan insulinnya ada pun kadang-kadang reseptornya nggak mampu karena dia down regulation kadang-kadang. Jadi down regulation itu dari reseptor yang ada di dalam sel, di luar membran sel dia akan turun ke bawah karena makin banyak glukosa yang di dalam tubuh. Dengan kita melakukan tindakan puasa tadi itu akhirnya muncul berbalik keseimbangannya. Jadi berbalik keseimbangannya itu penggunaan glukosa diturunkan, tapi penggunaan dari keton bodies-nya, penggunaan dari lipolisis, glucogenesis dan sebagainya itu akan lebih marked. Nah itu harus di-adjust. Bagus. Kalau perlu malah kalau saran saya memang kuat berpuasa nggak hanya pada saat Ramadan ya, dipuasakan dengan Senin Kemis itu akan mempercepat untuk bagaimana tubuh itu bisa memanfaatkan keton bodies dengan lebih baik. Seperti yang dibilang ya, keton bodies cuma 5% dari metabolisme neuron, tapi setelah berpuasa 5-6 minggu, maksudnya bukan puasa terus-terusan ini ya, terus-terusan nggak makan, enggak. Yang baik adalah 18 dan 6. Kalau saya baca dari beberapa jurnal dia, 18 dan 6. Saya 18 berpuasa, 6 jam itu untuk konsumsi makanan. Dengan seperti itu, tubuh akan terbiasa untuk mengurangi kebutuhan dari glukosa, tapi memakai sumber yang lain. Begitu. Tapi tetap ya, untuk penggunaan insulinnya jangan dikurang-kurangi sendiri, tanyakan, konsultasikan tetap. Dengan seperti itu kan dia akan lihat, dokter akan lihat bagaimana kondisi gula darah puasanya, kondisi dari HbA1c itu akan menentukan terapinya akan dikurangi atau ditambahin. Seperti itu, gitu. Baik, jadi intinya insulin sementara diteruskan, nggih. Iyalah, iya jangan dirubah-rubah dewe kok dokter ngamuk konsultasi dokter ngamuk jangan Siap. konsultasi Terima kasih Pak Dokter. Iya, monggo. Matur nuwun. Ini juga ada pertanyaan melalui chat, dokter, saya Iya, bacakan monggo, ya. silakan. Untuk diet keton, apakah caranya itu tidak makan sama sekali karbohidrat atau boleh dikit-dikit, dan apakah untuk pasien hiperkolesterol itu bisa aman diet keton, dokter? Begitu. Oke, makanya ini Anda ini konsultasi diet keton. Repot. Nah ya, saya bukan mengajari tentang diet keton ya, enggak ya. Karena untuk seperti itu saya belajar lagi. Belajar mana? Enggak seperti itu. Jadi kalau mau mempertanyakan untuk ketogenic diet jangan tanya saya. Saya bukan ahlinya. Yang saya bisa jelaskan bagaimana efek puasanya. Kalau dari jurnal yang saya baca, dia hanya sekilas bahwa dengan pemberian medium chain fatty acid ya, MCFA itu saya juga belum berapa paham apa itu MCFA, bagian lemaknya seperti apa, apakah dia saturated, unsaturated, saya nggak paham. Tapi intinya dengan kita melakukan tindakan berpuasa karena kita yang ini environment itu apa ya? Niatannya tadi, terus bagaimana dengan lingkungan kita juga ikut mendukung sama-sama berpuasa, jadinya tubuh itu responnya akan baik, itu akan muncul hormon yang baik, dengan sekaligus ketonnya dinaikkan karena kita berpuasa, penggunaan glukosa yang diturunkan, akhirnya akan muncul efek-efek tadi, anti-inflamasi, terus antioksidan yang akan makin banyak dan sebagainya. Jangan tanya saya untuk masalah diet keton. Wah, aku tadi pakai konsultasi lah, bahaya. Ojo, jangan. Oke, dokter, terima kasih. Untuk partisipan yang lain, apakah juga masih ada pertanyaan? Dipersilahkan untuk menggunakan fitur raise hand. Masih ada waktu untuk pertanyaan. Ya, ditunggu ya. Cukup dokter ya. Sepertinya cukup, dokter. Bisa dicukupkan saja ya, dokter ya. Baik, terima kasih Dr. Novan atas penyampaian materi yang sangat luar biasa. Sedikit disimpulkan dari materi tadi bahwa berpuasa ada manfaat dari awalnya 3 tadi ya. Untuk yang pertama meningkatkan aktivitas growth hormone, kemudian
bisa membantu metabolisme otak karena ada dua jalur tadi, ada dari glukosa dan melalui keton tadi. Tetapi juga diingat untuk psikologis seperti niat berpuasanya yang juga mempengaruhi dari apa efek yang ditimbulkan dari berpuasa tersebut. Baik, begitu ya dokter, karena Iya, sesi betul. diskusi sudah habis dan dicukupkan. Mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum sempat tersampaikan terjawab. Terima kasih juga atas partisipasi aktif dari partisipan, sejawat, dokter, dan tentunya Dr. Novan atas jawaban yang diberikan. Baik, untuk menutup acara ada doa yang akan dipimpin oleh Dr. Setia. Monggo Dr. Setia untuk memimpin doa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo ya, kita berdoa di akhir sesi acara. Semoga acara pada sore hari ini dihitung sebagai ladang ibadah dan juga sebagai ilmu baru. Matur nuwun Dr. Novan sudah memberikan materi yang bagus. Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa ma yang bagi li jalali wa bi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayyikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan qadin fil ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa nahada minan nar wal afwa indal hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tu'amilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Tidak terasa sudah berada di penghujung acara. Sebelum ditutup bisa untuk dokumentasi terlebih dahulu ya. Untuk dokter, sejawat, dan peserta sekalian bisa untuk membuka kamera sebentar, kita dokumentasi. Sudah ada 3 slide, saya ambil 3 kali. Untuk slide yang pertama, saya hitung mundur, 3, 2, 1. Untuk slide yang kedua, saya hitung mundur 1, 3, 2, 1. Dan slide yang terakhir, 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Saya ucapkan khususnya kepada Dr. Novan Krisnaji, spesialis bedah saraf, yang telah memberikan materi yang sangat bermanfaat pada sore hari ini, juga kepada dokter, sejawat, dan seluruh partisipan yang telah berpartisipasi pada acara ini. Harapan kami semoga apa yang telah kita peroleh bisa mendapatkan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Amin. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan, mohon maaf atas segala kekurangan dari saya. Sampai jumpa di kajian-kajian berikutnya ya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.